recording in progress. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kenapa sih harus mulai kelas jam 5 pagi? Kenapa kita mulai? Kenapa kita mulai kelas subuh-subuh? Eh, Sebenarnya nggak ada alasan yang terlalu gimana kali sih teman-teman. Cuman sebagai seorang trader, kita itu butuh untuk yang namanya disiplin teman-teman. Tanpa kedisiplinan, kita tidak akan pernah bisa menjadi seorang trader. Gitu. Nah, bangun pagi ini adalah contoh salah satu kedisiplinan sih sebenarnya, hal kecil. Jadi, kalau teman-teman mau belajar untuk disiplin, ya dimulai dari ini, gitu. Nah, disiplin ini yang teman-teman bangun sekarang bisa dipakai juga nanti untuk disiplin menjalankan trading plan teman-teman masing-masing. Disiplin untuk menunggu setup, tidak buru-buru masuk market, dan disiplin untuk menjaga money management, gitu. Oke, teman-teman. Itu kurang lebih alasannya, jadi tidak ada alasannya kemana-mana kali. Hari ini kita tidak akan bahas terlalu banyak pagi ini, karena masih pagi ya. Tidak terlalu banyak bahas hal. Saya cuma akan menambahkan, seperti yang saya bilang kemarin, saya akan menambahkan mengenai indikator RSI untuk digabungkan dengan metode yang ini. Kemudian saya juga akan memberikan beberapa mapping untuk major pair ya. Itu aja. Oke, teman-teman. Saya teman-teman bisa mendengarkan ya. Walaupun masih pagi, tapi saya tetap harap teman-teman tetap semangat. Oke? Oke. Ini yang kemarin ya teman-teman. Semalam analisa kita mengenai AUD USD. Lihat ini break ya akhirnya ya. Break and retest. Sudah naik lagi. Jadi memang pair USD sekarang lagi melemah semua USD-nya. Jadi semuanya rata-rata naik. USD JPY mungkin turun ya. Nah, tuh. Karena USD sedang melemah, jadi USD JPY turun. Nah, teman-teman lihat ini bisa dari yang bagus ya. Satu, kemudian ini. Gampang kan tradingnya, lihat. Ini, 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 ini. Kalau saya geser, nah, lihat. Seperti dalam buku kan. Buku kan biasanya mereka menjelaskan seperti ini kan. Seperti ini. Tren. Ya, ya terjadi seperti ini persis. Gitu. Jam 5.15 bukannya udah selesai sholat subuh ya? Tapi oke, nggak apa-apa. Kalau teman-teman yang mau sholat silakan. Oke, saya akan masuk langsung ke ini, menambah probabilitas ya untuk yang ini. Nah ini juga kemarin bekerja dengan baik ya lihat. Rally base rally, rally base rally. Ini juga ada sih rally base rally. Tapi saya kan pernah bilang ya teman-teman. Saya pernah bilang bahwa jika kita menemukan rally base rally, maka yang kita ambil yang berkemungkinan untuk lebih besar untuk mantul itu adalah yang paling bawah. Atau jika yang di atas drop, ini ada dua kan, maka yang paling berkemungkinan adalah yang di atas. Oke, jadi ini teman-teman lihat harga turun, hit area yang ini, merespon sedikit.
Jadi, bukan berarti dia langsung gagal ya teman-teman, tidak. Tapi dia merespon, kemudian dia turun lagi ke base yang di bawahnya. Baru kemudian dia merespon yang itu. Jadi, yang lebih teman-teman pilih adalah yang di bawah. Itu teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat ketika dia sudah naik ke atas, ini ada lebih sekali juga, dia merespon yang ini. Ah, gitu. Ini juga drop base drop, ya dia merespon juga. Jadi lihat, gerakan market itu tidak ada yang tiba-tiba teman-teman. Semuanya pasti ada alasannya. Kenapa dia turun di sini? Karena ada drop di sini. Kenapa dia naik di sini? Karena dia ada rally base rally atau drop base rally di sini. Kenapa dia naik di sini? Karena ada ini. Kenapa ini naik? Ada ini. Kenapa ini turun? Karena ada ini. Tuh, oke. Jadi alasan market gerak itu selalu ada alasannya, tidak pernah random ya. Dan alasannya mostly itu adalah karena supply dan demand. Karena harga bergerak, itu pasti karena ada permintaan dan juga penawaran. Oke, teman-teman. Sebentar, saya akan jelasin kok EMA ini nama berapa. Oh ya, Mas Diki, kalau Diki Mardiansyah, kalau belum tahu ini EMA berapa, berarti baru pertama kali join kelas ini ya. It's okay, nanti Mas Diki bisa join ke dalam grup edukasi. Di situ ada banyak rekaman-rekaman soal ini, yang kemarin juga sudah saya share ya. Jadi silakan dinikmati rekamannya, nanti bisa untuk dipakai supaya melengkapi pembelajarannya. Oke? Apa yang sudah mau weekend, nanti besok weekend dipakai nonton belajar ya. Oke. Sekarang kita masuk ke strateginya sedikit ya. Sebelum kita sharing mapping, kemudian kita akan selesai. Kita tidak terlalu lama kok. Oke, sebelum jam 6 udah selesai kok. Supaya teman-teman yang mau kerja juga bisa siap-siap kerja ya. It's okay. Nah, untuk odds enhancer atau penambah probabilitas seperti kemarin ya, strateginya ini kan ini EMA 50, EMA 50, 50, EMA 100, exponential moving average ya. Kemudian EMA 200. Strategi kita adalah yang pertama, harga bergerak di dalam harga bergerak di atas para EMA seperti ini. Kemudian EMA-nya sejajar atau proporsional, artinya seperti ini, proporsional ya teman-teman ya. Ini ini sama ya, proporsional. Gitu. Nah, kemudian kita menunggu sampai harga masuk atau retrace ke dalam sini, ke dalam EMA 50. Nah, ketika harga retrace ke EMA 50, kita menunggu ketika harga retrace ke EMA 50, kita menunggu harga untuk kembali balik. Oke. Balik close di atas EMA 50. Oke. Nah, odds enhancer yang pertama saya share semalam, kemarin, tadi malam ya teman-teman ya, itu jika ada support yang siap untuk di break. Sebenarnya sudah menjelaskan support yang lurus, ini ada gerakan untuk semacam flag, betul? Nah, tadi kalau kita masih di sini kan belum belum jadi tuh, karena baru dua kan. Nah, jadi kemungkinan besar kalau kita pakai odds enhancer yang ini, kita belum entry di sini, kita menunggu dia kira-kira tiga. Satu, dua, tiga. Seperti ini tiga. Dia turun lagi, dia break, kita baru akan entry. Nah, odds enhancer yang selanjutnya adalah kita bisa menggunakan yang namanya indikator RSI, teman-teman. Oke, kita masuk indikator.
kemudian oscillator, relative strong, relative strength index. Oke, biarkan biarkan settingannya tetap default 14. Oke, nah kita ganti settingannya menjadi di sini indikator list, kita ganti properties, levelsnya kita tambahkan level 50 teman-teman. Nah, oke, teman-teman lihat, kita akan entry ketika nilai relative strength indikatornya itu berada di atas level 50. Jadi level 50 menjadi patokan kita. Kita akan sell ketika jika semua yang tadi sejak semua sesuai plus RSI-nya berada di harga di atas EMA di atas nilai 50. Paham ya? Jadi ke sini ya ini belum nih, kita belum ngebuy di sini. Nah, ini kita belum ngebuy di sini. Di sini kita belum ngebuy. Nah, ini di sini lihat nih apa yang terjadi. Harga close di atas EMA 50, kemudian RSI berada di atas level 50, maka kita akan nge-buy di sini, teman-teman. Oke, kita akan mulai nge-buy di sini. Jadi itulah odds enhancer yang selanjutnya. Selain adanya ini, kita juga menunggu RSI berada di atas level 50 untuk nge-buy dan RSI di bawah level 50 untuk nge-sell. Seperti itu. Jadi simple ya penggunaannya, teman-teman ya, seperti itu. Oke. Jadi yang semalam nanya mengenai indikator RSI, ya inilah indikator RSI yang dikombinasikan dengan strategi yang ini. Mungkin teman-teman selama ini menggunakan indikator RSI itu untuk overbought, oversold ya. Jadi misalnya kayak di sini ini udah overbought. Jadi teman-teman mau sell karena dia di atas 70% ya. Nah, ini bekerja juga sih, tapi saya kurang suka indikator RSI. Kenapa? Karena kalau kita pakai indikator overbought, oversold, berarti kita sedang melawan tren, teman-teman. Kita melawan tren. Nah, kadang-kadang melawan tren untuk kita sebagai seorang pemula bukanlah hal yang dianjurkan untuk melawan tren. Gitu, ya. Teman-teman paham maksud saya? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di chat silakan. Nah, kita coba lagi. Kita coba satu setup lagi ya. Nah, ini lihat. Ini apa yang terjadi? Ini ada harga semua berada di atas EMA. Kemudian harga harga retrace ke dalam EMA. Kemudian harga break and close di atas EMA. Harga break and close di atas EMA di sini. Tapi oke, terus kemudian kita lihat oh ada nih, ada membentuk sebuah resistance di sini kan. Nah, tapi ketika kita mau entry di situ, kita lihat RSI-nya. RSI-nya oh ternyata masih di bawah 50 teman-teman di sini ya. Masih di bawah 50%. Jadi kita belum entry. Nah, kita akan entry itu nunggu, nunggu, nunggu. Nah, sampai di sini. Ini pas nih. Lihat teman-teman, apa yang saya bilang pas. Harga break and close di atas 50, RSI berada di atas 50%, dan ada sebuah garis resistance. Nah, kita entry buy di sini dengan SL di bawah sini. Maka apa yang terjadi? Terjadi adalah kita profit kayak gitu. Itu teman-teman. Jadi teman-teman mau menggabungkan ketiga hal tadi. Yang pertama yang tadi rule-nya EMA. Kemudian yang kedua ada structure atau ada support dan resistance yang siap untuk di break. Dengan kata lain, dia membentuk
flag, bisa jadi dia seperti ini. Nah, ini ada sebuah resistance di break. Karena dalam uptrend, resistance biasanya di break. Ya, atau seperti ini. Seperti yang sering kita lihat, flag ya, seperti ini ya. Nah, ini. Nah, yang pertama ini rule-nya. Kemudian ini adalah yang kedua, odd enhancer-nya. Kemudian ini ada tiga. Apa itu odd enhancer? Odd enhancer adalah penambah probabilitas nonton ya. Untuk hari ini ya tren masih naik. Tapi kita selalu buy pada saat dia trace. Kita tidak pernah mengejar harga ya teman-teman. Oh sorry, saya kok stop sharing. Oke. Nah, itu saja untuk strateginya. Saya akan bagikan beberapa mapping untuk hari ini ya. Kita lihat. Kita mulai dari gold. Gold di keempat ya. Mana posisi mudo di sini ya. Posisi mudo yang sudah touch beberapa kali ya. Bisa jadi ini di break teman-teman, tapi bisa jadi juga dia merespon sedikit karena sudah semakin sering dites ya, kemudian dia akan di break. Untuk H4-nya masih baik secara overall trend ya. Jadi kita kalau mau sell bisa ya di sini. Kemudian kita juga bisa sell di area ini, teman-teman mau ambil area kecil ini. Emangnya 50, 100, 200 saja. Nggak usah terlalu banyak. 3 aja udah cukup kok. Nggak usah lebih dari 3. Paling maksimal 4 sih. Tapi 3 udah jauh dari cukup. Udah lebih dari cukup maksud saya. 4 analisanya bisa di Moen, Mas Moen atau Mbak Moen. Silakan kalau kalau Mas Moen masih baru pertama kali join, karena pertanyaannya apakah bisa lihat satu atau yang lain, silakan nonton rekaman saya yang kemarin. Saya sudah menjelaskan di mana ini bisa dipakai ya. Gitu. Ini dia mulai naik ya. Tapi pagi-pagi ini biasanya volumenya rendah sih. Jadi kadang-kadang gerakan ini tidak berpengaruh apa-apa. Bisa jadi nanti langsung turun. Oke, ini untuk A4. Ini ya. Begini. Oke. Jadi bisa jadi dia seperti ini. Jadi dia kembali ke bawah atau dia langsung break. Oh ini lagi magal ya kalau break ya. Uptrendnya ngeri ya. Ini para pengguna robot dan juga pengguna NoSL akan menangis nih kalau dia break ke atas. Nah, tren berlanjut kan. Oke, ini H4 gold. Kemudian kita ke Euro USD H4. Hapus dulu. Hmm. Oke, nah ini juga lihat Euro USD bekerja di sini rally base rally. Kemudian bekerja dikit di rally base drop. Bekerja. Kemudian ini dia bekerja di rally base rally ini. Rally base rally. Jadi simple dia ya. Lihat. Market ke sana. Kemudian dia ke sini. Kena yang ini. Ke sana. Kena yang ini. Ke sini. Kena yang ini. Ke sana. Nah, kemudian bisa dia akan break. Jadi, kita ekspektasi kita adalah dia break H4 ke atas. Market naik ke atas, dia ke sini,
kena yang ini, dia ke bawah. Nah, gitu, simpel kan? Jadi lihat, ceritanya harga naik, kena yang ini, ke bawah, kena yang ini, ke atas, kena yang ini, ke bawah, kena yang ini, ke atas. Nah, apakah ini akan merespon ke bawah? Bisa jadi dia merespon dikit. Kalau dia mau uptrend, dia akan kena ini dan langsung atas. Atau jika dia mau berubah ke downtrend, maka dia akan kena ini, dia akan break yang ini, kemudian turun. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ini juga ya. Ya tadi. Jadi itu mapping Euro USD ya, H4. Teman paham ya. Jadi kira-kira ini masih up. Ya, karena ini baru ke atas. Oke, kita lanjut ke ya Mas Yuditya atau Mbak Yuditya. Silakan nonton rekaman-rekaman saya sebelum-sebelumnya. Saya sudah jelaskan apa ini maksud ciri-ciri tren mau berbalik ya. Oke, kita lanjut ke USD JPY. USD JPY ya teman-teman ya. Ini keren ya. Salah satunya berpotensi di sini ya. Oke, kita ke H4. H4 ini kurang lebih sama sih. Kemungkinan besar dia akan break ini. Oke, kemungkinan besar dia akan retest ke sini dulu, kemudian naik ke sini. Kalau di H4 dia seperti ini teman-teman ya. Kalau di H4 dia akan areanya ini. Oke, drop base drop. Sediakan ke sini, kemudian ke sini, kemudian break. Karena downtrend ya. Ini strukturnya bagus ya. Lihat. Hmm, downtrend, jelas. Oke, ini kata ATR sudah pernah saya jelaskan kemarin. Silakan nonton rekaman video saya. Jadi untuk SPY masih downtrend ya. Kita lanjut ke Audi USD. Audi USD H4 masih uptrend. Ini yang baik, selamat ya. Oke, rally ini ada trennya seperti ini. Nah, nah biasa dia akan jadi, jadi area buy yang bagus. Kemudian di sini juga bisa retest. Dia bisa retest ke sini, lebih baik. Uptrend untuk Audi USD. Untuk lihat. Ini ya. Kalau saya geser, strukturnya benar struktur yang ada di dalam buku-buku pelajaran tradingnya. Aman.
Ya, next kita lanjut. Tadi aja masih uptrend ya. Lanjut ke USD CAD. USD CAD juga downtrend karena USD lagi melemah ya. Ini kemarin areanya. Nah, ini masih downtrend. Kemungkinan dia bisa break and retest di sini. Ini sudah break ya. Dia bisa retest di sini. Oke, masih downtrend. Mungkin besar dia bisa tes yang ini sih teman-teman. Area ini teman-teman, pay attention. Area yang ini. Oke, itu dia sih. Seperti ini. Yang down. Oke, tidak ada yang terlalu buat tidak ada yang terlalu gimana-gimana kali sih. Mungkin teman-teman praktekkan aja area ini. Kita ke USD CAH. SCCF juga sama. Ini ya. Juga bisa dia tes yang ini. Oke, kira-kira kalau dia maju di dalam tren kira-kira akan seperti itu ya. Dan tadi saya menggambar-gambar ini nggak terlalu susah kan teman-teman. Semua yang jelas saja yang saya gambar. Kalau nggak jelas saya nggak gambar. Lihat tes yang ini. Clear kan? Ini juga. Oke, kita next ke yang P terakhir ya. Ini P terakhir. Oh, ada dua lagi. GBP USD sama INCD USD ya. Nah, ini juga sangat clear ya. Teman-teman lihat, ini adalah gitu sekali. Dia kena yang ini. Drop. Very best drop. Dari Nah, dia sudah meretest kedua kali yang ini, kemungkinan besar, karena ini masih uptrend, kemungkinan besar dia akan break ini semua. Atau dia tes yang ini, top ini ke bawah. Oke, jadi ini jadi USD sih nggak terlalu clear ya. Kita masih belum tahu dia harga di tengah-tengah soalnya. Ini masih uptrend, tapi dia seperti mau downtrend. Karena kenapa? Karena dia di sini ada area yang cukup bagus untuk dia bisa turun. Oke, kemudian yang terakhir di GBP USD. Nah, bukan GBP USD, NZD USD. Ini sini. Clear ya. Ini bisa sedikit memberikan respon, tapi kemungkinan besar akan break sini. Karena dalam trend yang sangat bagus. Ini jelas, clear ya. Lihat dia break and retest. Nah, itu aja, market gitu-gitu aja. Saya geser ke sini, ini juga sama. Market break and retest juga di sini. Di mana dia retest? Di area ini. Oke, jadi untuk jadi USD masih uptrend.
sedang terjadi uptrend yang bagus. Menurut saya akan diprediksi. Oke, oke teman-teman, ada pertanyaan sebelum kita selesai sebentar lagi. Boleh bertanya kok, silakan langsung bertanya aja, apakah? Boleh langsung bertanya, silakan. Emang goal untuk hari ini tadi sudah saya jelaskan ya. Goal tadi, nah ini, dia kemungkinan besar, tadi sudah merespon dikit, kemungkinan besar dia akan buy, dia akan naik ke atas. Ini hanya prediksi teman-teman, tidak ada yang 100% benar ya. Kemungkinan besar dia akan seperti ini. Nah, ini menjadi titiknya, apakah dia akan break ke atas atau lanjut. Ada dua kemungkinan, seperti ini. Atau kemungkinan lain dia seperti ini. Nah, atau kemungkinan lain dia ini, kemudian turun, kemudian ini. Oke, jadi ada banyak sekali kemungkinan ya. Area yang harus teman-teman perhatikan itu yang ini, dan juga yang ini. Oke, ya ini cuma belajar market structure aja. Kalau teman-teman belajar yang semua yang saya sharing dari kemarin-kemarin, teman-teman bisa melakukan hal yang sama kok. Jadi cuma resisten, break, support, supply, demand, rally base rally, drop base rally base drop. Itu aja. Nggak ada yang kayak mana-mana kali kok. Semuanya sangat sederhana, semuanya sangat mudah untuk dilihat. Teman-teman jangan merasa bahwa strategi yang mudah itu jelek, teman-teman. Justru strategi yang mudah itulah yang biasanya menghasilkan paling banyak. Jangan teman-teman terlalu mencari strategi yang gimana-gimana, yang rumit, yang pakai inilah, aturan inilah, pakai angka-angka ini, angka keramat ini. Nggak ada, teman-teman. Semuanya yang sederhana. Seperti saya barusan lakukan, semuanya sama. Kayak gitu-gitu aja. Oke, saya rasa itu aja teman-teman untuk pagi hari ini. Nggak ada yang kayak mana-mana kali ya. Terima kasih teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Saya tidak menyangka ya ada 74 orang yang hadir ya. Banyak juga ya yang rajin ya. Nanti nanti ini akan saya share rekamannya di grup publik ya. Kita ini kan kita mapping di satu time frame ya. Tapi kan harga tidak berpatok di time frame H4 saja. Itu jadi masalah sih. Jadi biasanya juga harga akan mantul juga kalau kita lihat, kalau kita mapping di time frame lain, misalnya untuk gold ya, kita lihat satu aja H1. Nah, gold itu juga bisa merespon mappingan yang di H1, area-area di H1 teman-teman. Kalau ada H1 lihat ya bisa dia bisa mantul. Ya di sini bisa nih. Ini kemungkinan mantul nih di sini. Jadi masalah kita itu tuh terlalu berpaku pada time frame, teman-teman. Padahal market tidak berpaku dengan time frame yang kita lihat. Jadi terserah dia mau merespon time frame yang mana kan gitu. Kita nggak bisa ngatur. Kita tidak bisa ngatur market mau merespon time frame yang mana. Terserah dia mau merespon time frame yang mana kan. Nah, kalau H1 di sini sudah ada area yang bagus. Ini, ini. Jadi kalau teman-teman lihat di H4, jangan bingung tiba-tiba harga sebelum sampai ke sini dia sudah sini sudah mantul ke bawah dulu. Kenapa? Karena dia merespon area yang ada di H1 teman-teman. Gitu. Jadi jangan teman-teman jangan pikir pada satu time frame aja karena harga tidak bergerak hanya pada satu time frame, dia bergerak pada semua time frame. Itu dia. Oke, saya rasa itu aja teman-teman. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih sudah memberikan waktunya pagi-pagi dan rela bangun. Kita mungkin akan lanjutkan ini seminggu sekali di pagi hari untuk mapping-mapping gini aja. Saya rasa itu aja teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Happy cuan, selalu ingat ya, selalu pakai SL teman-teman. Selalu pakai SL. Kita selalu trading menggunakan SL teman-teman ya. Mantap nih.
belajar pagi-pagi ya. Rame juga ini hadir. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Thank you. Selamat pagi ya teman-teman ya. Silakan untuk live karena rekaman ini akan saya bagikan di grup publik ya teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi.